Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden dan calon wakil presiden, di mana hari ini kita sudah melihat bersama bahwa Ganjar Pranowo diusung dari PDIP, sementara ada Pak Anies Baswedan ini diusung dari 3 koalisi partai, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dua-duanya punya peluang yang sama, yaitu bisa masuk dalam kontestasi Pilpres, dan keduanya juga didukung partai yang cukup kuat atau yang cukup solid. Kalau kita melihat Ganjar Pranowo, teman, Ganjar ini adalah tokoh dari PDIP dan sekarang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dan Ganjar ini tentunya membutuhkan sosok calon wakil presiden. Ada yang mengatakan sosok Ganjar ini perlu seorang yang punya logistik yang cukup kuat untuk menopang dia untuk maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Sementara Anies sendiri juga begitu, teman. Anies sendiri juga perlu sosok tokoh wakil presiden, calon wakil presiden yang juga cukup kuat. Kalaupun dari sisi logistik tidak kuat, tetapi harus ada sisi lain, yaitu mampu meraup suara yang cukup banyak sehingga bisa menang. Jadi masalah logistik ini diperlukan dalam rangka untuk mensukseskan calon presiden yang akan diusung oleh partai masing-masing. Sementara itu kalau kita lihat Pak Anies Baswedan sebenarnya punya logistik yang cukup kuat, yaitu Pak Surya Paloh. Sementara dari Ganjar Pranowo ini kalau kita melihat belum ada sosok yang orang yang bisa memberikan support berupa dana yang cukup besar untuk Ganjar Pranowo, kecuali Ganjar ini bisa disandingkan seorang konglomerat, misalkan Erick Thohir ataupun seperti Sandiaga Uno. Karena Sandiaga Uno ini masuk radar seorang calon wakil presiden yang juga potensial untuk mendampingi sosok Ganjar Pranowo. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari Detik News. Romahur Muzi mengatakan pasangan Ganjar Sandi sangat mungkin karena urusan logistik. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi alias Romi menilai Capres Ganjar Pranowo sangat mungkin bila diduetkan dengan Sandiaga Uno. Sebab sosok Capres itu yang dibutuhkan adalah membawa logistik dan Sandiaga Uno memiliki logistik itu. Ganjar Sandi masih mungkin, sangat mungkin. Karena kan tadi sekarang Capres itu kan karena Capres sudah paling populer. Capres kan mesti second best popularity. Tapi ada yang di bawah lain, biaya kan maju ini nggak pakai daun bos, pakai duit. Ya, jadi pasti level cawapres ini diharapkan adalah orang-orang yang bawa logistik. Dan itu wajar, di seluruh dunia pun juga begitu, kata Romi yang dikutip dari channel YouTube Total Politik Sabtu 29 April 2023. Kecuali kalau pasangan ini sudah punya bandar, macam Pak Anies kan udah punya bandar, Pak Surya Paloh kan bandarnya, imbuhnya. Menurut Romi, jika Capres sudah memiliki bandar, maka Capresnya kemungkinan adalah sosok yang bisa mendompleng suara sang Capres. Dia mengatakan tim koalisi Capres Anies Baswedan saat ini menginginkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi Capres Anies. Nah, yang pasti karena sudah ada bandar wakilnya kalau bisa Khofifah, ujar Romi. Tak hanya Anies, menurut Romi, Khofifah juga diinginkan Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Lalu apakah nama Khofifah juga masuk dalam radar capres Ganjar Pranowo? Saya nggak pernah dengar nama Khofifah di lingkungan Teuku Umar, kata Romi. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan dari Romahur Muzi yang sangat mungkin teman-teman bahwa Ganjar ini berduet dengan Sandiaga Uno, karena Sandiaga Uno punya logistik yang bisa mensupport Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Pandangan dari Romi ini menurut saya hal yang wajar dan ini realita yang dihadapi saat ini teman, bahwa biaya kampanye, biaya pemilu, biaya pilpres itu cukup besar. Angkanya bisa triliunan rupiah. Bahkan dalam sebuah wawancara Sandiaga Uno pernah mengatakan hampir 1 triliun dihabiskan untuk pemilihan presiden kemarin, karena Sandiaga Uno pernah menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto dan pernah juga maju dalam kontestasi pilkada. Itu kalau dihitung Sandiaga Uno hampir 1 triliun teman-teman.
Jadi ini bukan angka kecil. Di dalam pemilu, di dalam pilkada tentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biaya-biaya itu diambil tentunya dari yang bersangkutan yang akan maju. Kalau kita mengharapkan dari relawan, tentu tidak seberapa. Tetapi yang harus dikeluarkan dari masing-masing calon presiden atau wakil presiden adalah dari dirinya. Harus mengeluarkan biaya untuk membiayai dirinya juga dalam kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi sangat wajar analisa dari Romahur Muzi. Tetapi kalau kita melihat teman-teman beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa, nama Khofifah ini disebut-sebut sebagai cocok sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Dan Pak Prabowo juga kelihatannya juga tertarik dengan Khofifah Indar Parawansa. Alasan Khofifah itu karena Khofifah dari Nahdlatul Ulama. Dan ini bisa meraup suara, hitung-hitungannya seperti itu, bisa meraup suara dari warga Nahdien. Tetapi apakah itu sesuai dengan ekspektasi atau tidak, tetapi yang pasti itu adalah sebuah analisa. Kalau bisa menggait Khofifah Indar Parawansa, maka Anies bisa menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Tetapi masih analisa, sekali lagi ini masih prediksi teman, yang belum tentu benar. Apakah prediksi ini bisa tepat atau meleset? Semua tergantung dari tim sukses masing-masing. Apakah mampu mengegulkan calon presiden dan wakil presidennya atau tidak. Namun apa yang disampaikan oleh Romahur Muzi saya pikir masuk akal. Kalaupun dia tidak punya logistik, paling tidak dia punya kekuatan suara dari warga masyarakat yang masuk ke lumbungnya. Harapannya kan seperti itu. Jadi tidak harus logistik, tapi kalau bisa mempengaruhi warga masyarakat agar memilihnya, itu juga lebih baik teman-teman. Karena dalam pemilu tentunya yang dibutuhkan suara, bukan logistik. Logistik adalah sarana untuk meraup suara, tetapi kalau langsung memberikan suaranya jauh lebih baik. Maka diperlukan sosok tokoh yang mampu menggait suara. Di antaranya salah satunya adalah Khofifah Indar Parawansa. Dan yang menarik lagi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Romahur Muzi bahwa Pak Anies Baswedan katanya sudah punya bandar. Artinya sudah punya orang yang mensupport, yaitu Pak Surya Paloh. Sementara Ganjar ini belum terlihat siapa yang akan mensupport dana untuk Ganjar Pranowo. Kalau dari kekuatan politik sangat kuat teman-teman Ganjar, karena Ganjar didukung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi dari PDIP mendukung Ganjar, PDIP mendukung Ganjar, ini secara politik kuat. Tetapi teman, ada sisi lain yang perlu diperhitungkan juga bahwa Anies Baswedan juga cukup kuat. Dan bahkan kalau kita lihat kemarin ada satu lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan sebagai urutan pertama tingkat elektabilitas tertinggi mengalahkan Ganjar dan Prabowo Subianto. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dihitung, karena bagaimanapun juga Pilpres 2024 yang memilih adalah rakyat, adalah masyarakat. Walaupun ada koalisi yang cukup besar misalkan di pihak Ganjar Pranowo, tetapi belum tentu merepresentasikan suara dari anggota partai, suara dari masyarakat. Contohnya kemarin pada waktu Pilkada di DKI Jakarta, Ahok didukung oleh mayoritas partai, tetapi ternyata tidak menang melawan Anies Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta kemarin. Jadi sekali lagi bahwa kumpulan atau koalisi dari partai mendukung salah satu calon itu tidak menjamin akan menang. Kenapa begitu? Karena yang memilih itu adalah warga masyarakat, yang memilih bukan partai politik, tetapi warga masyarakat yang memilihnya. Kalau warga masyarakat suka dengan tokoh tersebut, maka dia pilihlah tokoh itu. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.